A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasulahu ba'da. Allahumma salli wa sallim ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta in syi'ta taj'alul hazana sahla. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du, ma'asyiral ikhwan wal akhwat, Bapak Ibu, saudara-saudari, sholihin sholihat yang dimuliakan Allah Ta'ala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di pagi hari ini Allah kembali menuntun langkah kita semuanya dapat kembali menghadiri majlis ilmu yang kita istiqomahi. Kita memohon kepada Allah semoga setiap usaha yang kita tempuh untuk menuju tempat ini, setiap tapaknya bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, menghapuskan dosa dan memudahkan jalan kita menuju surga. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah limpahkan untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarga, para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, dan orang-orang yang senantiasa istiqomah di atas jalan kebenaran. Ma'asyiral hadirin yang dimuliakan Allah, pembahasan berikutnya dari kitab Nasaih Ad-Diniyah ini adalah pembahasan tentang zikrullah. Setelah kita membahas tentang surat atau keutamaan membaca Al-Quran, menjadi ahli Quran, pembahasan berikutnya adalah pembahasan tentang keutamaan berzikir kepada Allah. Namun sebelum kita masuk ke pembahasan itu, beliau menyelipkan satu faedah lain. Beliau membuat satu pembahasan khusus setelah beliau memberikan nasihat kepada kita tentang pentingnya membaca Al-Quran dan menjadi ahli Al-Quran. Beliau mengatakan dalam kitab ini, wa mimma yanbaghi al-muhafadhah alaihi wa yata'akkad qira'atus suwar wal ayat allati waradatil akhbaru bi fadailiha. Beliau menyebutkan di antara bentuk penjagaan Al-Quran oleh setiap orang-orang yang beriman adalah bagaimana mereka selalu membaca surat-surat dan ayat-ayat yang Al-Quran maupun As-Sunnah menjelaskan tentang fadilah-fadilahnya, ya, yang mana syariat menjelaskan tentang fadilahnya. Nah, ternyata ada beberapa surat dan beberapa rangkaian ayat yang di situ Rasulullah SAW menjelaskan tentang fadilah-fadilahnya. Maka sebelum kita masuk ke bab zikrullah, kita akan bahas sebentar tentang fadilah-fadilah surat-surat tertentu atau ayat-ayat tertentu yang dikabarkan oleh syariat tentang keutamaannya. Kata beliau rahimahullah ta'ala, wa min zalika, di antara surat-surat itu adalah qiraatu suratil kahfi yaumal jum'ah wa lailatal jum'ah. Di antara surat-surat tertentu yang disunahkan untuk dibaca adalah surat Al-Kahfi, membaca surat Al-Kahfi di hari Jumat atau di malam Jumat. Dalam hadis disebutkan, innaman qara'aha ghufira lahu ilal jumu'atil ukhra. Barang siapa yang membaca Al-Kahfi di malam Jumat atau hari Jumat, maka dia akan diampuni oleh Allah sampai Jumat berikutnya. Wasuti'a lahu nurun min qadamihi, dan akan terpancar cahaya dari kedua kakinya ila ananis sama, yang akan memancar ke atas langit. Dalam hadis yang lain, adha'a lahu minan nur ma bainahu wa bainal baitil atiq, akan tersiar atau terpancar cahaya dari dirinya antara dirinya dan Baitul Atiq. Baitul Atiq itu sampai langitnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam hadis yang lain, anna man hafidha 10 ayatin min awalil kahfi, barang siapa yang menghafal 10 ayat pertama dari surat Al-Kahfi, summa kharaja dajjal, kemudian dajjal keluar di akhir zaman nanti, usima min fitnatihi, maka akan
dilindungi dari fitnahnya. Orang yang hafal 10 ayat awal surat Al-Kahfi, Allah akan lindungi dia dari fitnah Dajjal, ya. Itu diantara keutamaan suratul Kahfi, ya. Jadi selain kita coba baca setiap Jumat atau malam Jumat suratul Kahfi, kita juga coba Pak menghafalkan 10 ayat pertama surat Al-Kahfi, ya. Kemudian surat berikutnya adalah suratul Baqarah. Surat Al-Baqarah. Rasulullah SAW bersabda, "Iqra'u surat Al-Baqarah," bacalah surat Al-Baqarah, "fa in akhadhaha barakah." Fa inna akhdaha barakah, sesungguhnya membacanya adalah barakah. Wa tarkaha hasrah, dan meninggalkannya adalah sebuah kerugian atau sebuah penyesalan, ya. Dalam hadis yang lain, annal baital ladzi tuqra'u fihi suratul Baqarah, rumah-rumah yang dibacakan surat Al-Baqarah di dalamnya, la yuqarribuhu syaitonun, la yuqarribuhu syaitonun, la yuqarribuhu syaitonun. Rasulullah sampai mengulang 3 kali. Rumah-rumah yang dibacakan suratul Baqarah, maka setan tidak akan berani mendekatinya, setan tidak akan berani mendekatinya, setan tidak akan berani mendekatinya. Ya, dulu ketika kami masih aktif meruqyah hadirin, di antara yang sering diijazahkan kepada guru-guru kami itu kalau mau meruqyah rumah itu bacakan suratul Baqarah. Caranya ini ya, rumah-rumah yang mungkin masih suka dijadikan tempat nongkrong jin dan setan, ya, yang kadang-kadang penampakan, ya pada ngopi di rumah kita, ya, itu, atau tuyul, ya, kadang-kadang ada tuyul juga, ya, ada di dekat sini itu hadirin rumah jamaah yang tuyulnya ini terlalu ekstrim hadirin, jadi uang itu gampang sekali hilang, ya, di Manahan sini, di Samratulangi sini, ya. Jadi saking ekstrimnya tuyulnya itu, barang itu baru diletak di samping, ditinggal nengok sebentar hilang hadir, ya. Itu kejadian, sampai kemudian konsultasi dengan kami, terus kami ruqyah rumahnya, ya. Cara ruqyahnya begini caranya hadirin, ambil satu air ember, kemudian bacakan Al-Baqarah dari awal sampai akhir, bacakan air itu, ya, dijadikan air ruqyah, ya. Kalau tidak kuat membaca sendirian, boleh dengan beberapa orang, misalnya 10 orang, tapi dibagi ayatnya, ya, dibagi ayatnya biar lebih ringan, ya. Misalnya 10 orang sekitar 25 ayat gitu, ya, atau 30 ayat. Setelah itu kalau sudah, airnya dicipratkan di setiap sudut-sudut ruangan, dan ini bagus untuk rumah dan juga untuk tempat-tempat usaha, ya, dicipratkan sebagai air ruqyah yang membentengi rumah kita, karena setan itu takut dan setan itu tidak bisa mendekati rumah-rumah yang dibacakan suratul Baqarah. Di sudut-sudut rumah dicipratkan, ya. Setelah diruqyah hilang hadirin tuyulnya, sampai sekarang tidak ada komplain, ya, padahal ekstrim sekali, ya. Jadi masya Allah, dan tuyul itu sebangsa jin anak-anak hadirin. Jadi kalau manusia punya anak kecil balita, kalau tuyul itu ya anak-anak jin gitu, ya. Sehingga kalau ada pertanyaan kenapa tuyul nggak nyuri saja uang di bank, ya karena di bank pakai brankas, tuyul nggak sehebat itu gitu, ya. Tuyul bisa mengambil barang yang mudah-mudah. Kalau cuman di lemari, dibuka lemarinya diambil masih bisa, tapi kalau sudah brankas lah itu udah agak sulit bagi dia, kecuali kalau dia nengok kodenya berapa gitu, ya. Ya, kode berangkasnya mungkin ada kemungkinan bisa gitu, ya. Cuman intinya adalah, ya, rumah-rumah yang dibentengi dengan bacaan Al-Quran, terutama suratul Baqarah, insya Allah rumah-rumah yang akan dijaga oleh Allah dari gangguan setan, ya. Tempat-tempat usaha juga hadirin, tempat-tempat usaha kadang ada orang yang hasad kepada kita, usaha kita lancar, tiba-tiba di depan rumah, depan usaha, tempat usaha kok tiba-tiba ada kemenyan, ada bunga-bunga, itu biasanya sudah mulai, terus akhirnya ada orang mau beli katanya tutup dan lain sebagainya. Itu diruqyah hadirin, diruqyah dengan Al-Baqarah saja sudah cukup, ya. Diruqyah dengan Al-Baqarah saja insya Allah sudah cukup, karena memang fadilatul Baqarah itu. Kemudian berikutnya, wa min dzalika qiraatu surati Yasin, baca surat Yasin al-mubarakah yang diberkahi. Qala sallallahu alaihi wasallam,
Berkatalah Nabi SAW, Yasin qalbul Quran. Yasin adalah lubuknya Al-Quran, intinya Al-Quran. La yaqra'uha rajulun yuridullaha wa daral akhirah illa ghufiralah. Tidaklah seseorang yang mencintai Allah dan hari akhir kecuali ketika dia membacanya, kecuali dia diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, dalam hadis yang lain, anna man qara'aha kana kaman qara'al Qur'an asra marrat. Barang siapa yang membaca surat Yasin, walaupun hadis ini tidak sahih ya, barang siapa yang membaca suratul Yasin maka dia seperti membaca Al-Qur'an 10 kali ya. Dan banyak fadilah surat Yasin yang lainnya. Maka dari itulah kemudian ya, kenapa kok di tradisi kita membaca suratul Yasin untuk dikirimkan kepada orang-orang yang sudah meninggal itu menjadi satu tradisi yang kuat ya di tempat kita ini. Kenapa? Karena ada fadilah tadi. Barang siapa yang baca Yasin, tidaklah dia membaca Yasin ketika dia mencintai Allah dan hari akhir kecuali pasti diampuni. Maka semoga kiriman ayat surat-surat Yasin yang dikirimkan kepada orang yang sudah meninggal itu menjadi sebab orang-orang yang sudah meninggal diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa min dzalika, di antara yang lain adalah surah Tabarakal Mulk, surah Al-Mulk, kulla lailatin, di setiap malam dibaca. Qala alaihi salatu wassalam, bersabdalah Nabi sallallahu alaihi wasallam, hiyan nafi'atul munjiyatu min azabil qabr. Surat ini sangatlah bermanfaat dan menjadi sebab selamat dari azab kubur. Dalam hadis yang lain disebutkan, annaha fi qalbi kulli mu'minin wa annaha syafa'at fi rajulin faghufiralah. Ya, sesungguhnya jika surat Tabarak Al-Mulk ini ada dalam hatinya seorang mukmin, maka dia kelak nanti yang akan menjadi pemberi syafaat untuk orang ini di hari kiamat, dan dia akan menjadi sebab Allah mengampuni dirinya ya. Wa kana alaihi salatu wassalam la yanamu kulla lailatin hatta yaqra'a alif lam mim as-sajdah wa tabarakal mulk. Dan Nabi SAW punya kebiasaan sebelum tidur beliau membaca surat as-sajdah dan surat al-mulk ya, surat al-mulk. Nah ini fadilahnya surah al-mulk. Kemudian wa min dzalika suratud dukhan, surat ad-dukhan. Man qara'a surat ad-dukhan fi lailatin asbaha maghfuran lah. Barang siapa yang membaca surat ad-dukhan di malam hari, maka ketika dia bangun dia dalam keadaan diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ya. Dan banyak lagi hadirin ya. Al-Waqiah, surat Al-Waqiah juga ada keutamaannya. Man qara'aha kulla lailatin lam tusibhu faqah. Barang siapa yang membaca Al-Waqiah di setiap malam, maka dia akan tidak pernah akan tertimpa kefakiran dan tidak pernah akan tertimpa keburukan dalam hidupnya ya. Kemudian di sini juga disebutkan surat Qul huwallahu ahad tadi. Innaha ta'dilu sulusal Quran. Kata Rasulullah, sesungguhnya surat Qul hu itu ya menyamai sepertiga Al-Quran. Wa anna man qara'aha asra marrat bunyalahu qasrun fil jannah. Barang siapa yang setiap hari baca surat Qul hu 10 kali, maka dibangunkan oleh Allah istana nanti di surga. Makanya ada seorang sahabat yang senang banget membaca suratul Ikhlas ini, surat Al-Ikhlas ini ya. Innaha ta'dilu sulusal Quran. Jadi jangan dijadikan ini sebagai dalil nanti kalau masuk Ramadan saya sudah khatam 1 kali. Loh, kok cepet saya baca Qul hu 3 kali. Karena satu Qul hu sepertiga Al-Quran gitu ya. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad 3 kali, berarti apa? Khatam Quran 1 kali gitu ya. Khatam terus akhirnya ya. Sulusal Quran yang dimaksud di sini apa? Surat Qul hu itu hadirin adalah surat yang berbicara soal asma wa sifat Allah Subhanahu wa ta'ala, soal tauhid ya. Jadi Al-Quran itu kan isinya 3. 1 soal hukum ya, semua hukum fikih. 2 soal kisah-kisah yang diambil pelajaran. Yang ketiga soal apa? Menggambarkan soal Allah Subhanahu wa ta'ala pencipta kita dengan nama dan sifatnya. Jadi ketika Rasulullah mengatakan innaha ta'dilu sulusal Quran, sesungguhnya surat Al-Ikhlas itu
menyamai sepertiga Al-Quran. Maksudnya adalah Al-Ikhlas ini apa? Adalah mewakili salah satu isi Al-Quran dari sepertigaan yang 3 tadi itu. Jadi Al-Quran itu isinya satu hukum, juz 1 sampai 8 itu isinya hukum semua hadir. Kemudian di tengah-tengah nanti banyak kisah-kisah, ya, kisah Nabi Musa, Fir'aun, kisah para nabi, para rasul, kisah Ashabul Kahfi, kisah-kisah lah banyak ya, Luqmanul Hakim dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga isinya apa? Pentauhidan kepada Allah, nama-nama Allah, kuasa Allah, sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, ya. Nah, itu suratul Ikhlas. Kemudian berikutnya adalah masih suratul Ikhlas, waradat qiraatuha ma'al muawwidzatain salasa marrat. Ya, juga diriwayatkan, ya, membaca surat Al-Ikhlas itu bagus jika dibarengi surat Muawwidzatain, surat Qul a'udzu birabbil falaq dan Qul a'udzu birabbin nas, setiap hari 3 kali, di pagi hari dan di sore hari 3 kali. Fidzalika hifdzun minal afat wa kifayatun li jami'il muhimmat. Barang siapa yang membaca itu, maka Allah akan jaga dari segala kehilangan atau kerugian, wa kifayatun, dan Allah akan cukupi li jami'il muhimmat, semua kebutuhan dan kepentingannya dicukupi sama Allah, ya. Jadi disunnahkan oleh Nabi SAW juga kalau pagi hari baca 3 qul, sore hari baca 3 qul tadi itu, ya. Kemudian hal dimuliakan Allah, wa warada fi ayatil kursi, ayat berikutnya yang juga disunnahkan untuk dibaca berkali-kali adalah ayat kursi. Annaha sayyidatu ayil Qur'an, karena ayat kursi itu adalah penghulunya semua ayat dalam Al-Qur'an. Wa anna man qara'aha ba'da kulli salatin maktubah lam yakun bainahu wa baina dukhulil jannah illa ayyamut. Kata Rasulullah dalam sebuah hadis, man qara'a ayatal kursi inda kulli salatin dubura kulli salatin maktubah lam yamna'hu min dukhulil jannah illa an yamut. Barang siapa yang membaca ayat kursi setiap selesai sholat fardu baca ayat kursi, ya, tidak ada yang bisa menghalangi dia untuk masuk surga illa an yamut, kecuali dia meninggal dunia, ya. Jadi yang bisa ngalangi dia cuma kematian saja. Artinya apa? Setelah dia meninggal mesti masuk surga, gitu ya. Setelah meninggal dia masuk surga. Nah, itu ayat kursi. Jadi sudah berapa pilihan surat hadirin? 1 Al-Kahfi, 2 Al-Baqarah untuk rumah, yang ketiga Yasin, yang keempat Al-Mulk, yang kelima Dukhan, yang keenam Al-Waqiah, yang ketujuh Kulhu, ditambahkan 2 kul yang lain, kemudian ayat kursi. Terus masih lagi bahwa roda, dan juga diriwayatkan anna man qara'al ayatain min akhir suratil Baqarah fi lailatin kafatahu. Barang siapa yang membaca 2 ayat terakhir di surat Al-Baqarah, 2 ayat akhir di surat Al-Baqarah itu berarti dimulai dari 285, ya. Amanar rasulu bima unzila ilaihi, itu ya, mir rabbihi wal mu'minun, itu sampai Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana Rabbana wala tahmil alaina isran kama hamaltahu alal ladzina min qablina Rabbana wala tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana wansurna 'alal qaumil kafirin, titik itu ya. 2 ayat itu sampai situ. Kata Rasulullah, barang siapa yang membaca 2 ayat ini di setiap malam, kafatahu, Allah, 2 ayat ini akan mencukupi hidupnya. Kafatahu, maksudnya bukan ayatnya ya, tapi Allah Subhanahu wa taala yang akan mencukupi hidupnya. Para ulama membahas apa maksud Allah akan mencukupi hidupnya dengan 2 ayat ini. Kafatahu ma ahammahu, semua kepentingannya dicukupi sama Allah. Au kafatahu min qiyamil lail, kalau dia berazam untuk bangun malam, dia pasti akan dibangunkan Allah di malam itu, ya. Jadi ini salah satu tips bangun malam, sebelum tidur baca apa? 2 ayat
suratul Baqarah, 2 ayat terakhir suratul Baqarah. Begitu, ya. Baik, itu beberapa pilihan ayat yang disebutkan sebagai pelengkap pembahasan sebelumnya. Sekarang kita masuk ke pembahasan berikutnya, yaitu zikrullah. Berzikir kepada Allah min a'dhamil qurubat, termasuk cara mendekat yang paling hebat, ya. Beliau bilang begini, wa'lamu ma'asyiral ikhwan, ketahuilah wahai para saudaraku, ja'alanallahu iyyakum minadz dzakirina lahu katsira, semoga Allah menjadikan kami dan kalian termasuk golongan orang-orang yang selalu berzikir kepada Allah dengan zikir yang banyak. Wa minal ladina la tulhihim amwaluhum wala auladuhum an dzikrillah, dan termasuk orang-orang yang tidak tertipu dengan harta dan anak keturunan sehingga lalai dari berzikir kepada Allah, ya. Kemudian beliau bilang begini, hadirin rahimahullah taala, wa anna dzikra lillah min a'dhamil qurubat atau min a'dhamil umur wal fadail. Sesungguhnya berzikir kepada Allah itu termasuk perkara yang paling penting dalam kehidupan ini, ya. Kenapa? Alasannya yang pertama, huwa afdalul qurubat, karena zikir kepada Allah itu adalah cara mendekat kepada Allah yang paling bagus, yang paling afdol, yang paling utama. Berdasarkan firman Allah surah Al-Baqarah 152. Apa kata Allah? Fazkuruni azkurkum, berzikirlah kepadaku, niscaya aku akan mengingatmu. Berzikirlah kalian kepadaku, niscaya aku akan mengingat kalian, ya. Jadi cara agar Allah perhatian mengingat kita, ya, mengurus semua urusan kita adalah kita perhatian dan mengingat Allah Subhanahu wa taala. Al jaza' min jinsil amal, balasan itu sesuai dengan jenis amalannya, gitu ya. Bahkan Allah menekankan lagi di surah Al-Ahzab ayat 41, ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Ya, Al-Baqarah Al-Ahzab 41. Wahai orang-orang beriman, berzikirlah kepada Allah dengan zikir yang banyak. Kapan zikirnya? Wasabbihuhu bukrataw wa asila, di ayat 42-nya. Dan agungkanlah Allah, sucikanlah Allah, bertasbihlah kepada Allah di pagi hari dan di sore hari. Makanya zikir pagi dan zikir sore itu dua senjatanya orang beriman, hadirin. Jangan pernah lalai zikir pagi dan zikir sore agar Allah menyelamatkan dan Allah memperhatikan kita, ya, memperhatikan semua kepentingan dan urusan kita, gitu ya. Nah, itu hadirin muliakan Allah. Itu yang pertama, afdalul qurubat, ya. Bahkan Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsi bersabda, ana inda dhanni abdi bi, aku sesuai dengan prasangka hambaku kepadaku. Wa ana ma'ahu hina yadhkuruni, dan aku selalu bersama hambaku, ya, sejak dia mengingatku, hina yadhkuruni. Wa in dzakarani fi nafsihi dzakartuhu fi nafsi, kalau dia mengingatku dalam hatinya, aku akan mengingatnya dalam hatiku, kata Allah. Fa in dzakarani fi mala'in dzakartuhu fi mala'in khair, ketika dia menyebut namaku di depan khalayak manusia, maka aku akan menyebut namanya di depan khalayak yang lebih mulia daripada khalayak manusia, yaitu apa? Para malaikat, ya, para malaikat. Fa in taqarraba ilayya shibran taqarrabtu ilaiha dhira'a, jika dia hambaku mendekat kepadaku satu jengkal, aku akan mendekat kepadanya satu hasta. Fa in taqarraba ilayya dhira'an taqarrabtu ilaihi ba'a, jika dia mendekat kepadaku satu hasta, aku akan mendekat kepadanya satu depa, ya. Kalau satu hasta dhira' itu segini nih, Adin. Kalau satu shibr itu segini, satu jengkal ini segini. Kalau dhira' itu segini. Kalau ba'a itu segini, sampai ini ya Pak, sampai bunda segini, ya. Jadi Allah akan mendekat kepada kita lebih dekat. Fa in atani yamshi, kalau hambaku ini mendatangiku dengan berjalan, ataituhu harwalatan, aku akan mendatanginya secara berlari, kata Allah, ya. Jadi Allah itu lebih dekat daripada cara mendekatnya seorang hamba kepada Robnya, ya.
Jadi ini zikir itu apa? Cara terbaik untuk mendekat kepada Allah. Ya, jadi kalau kita ini pingin selalu diperhatikan sama Allah, jangan lepas diri kita dari berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Sebaik-baik perkara itu zikir, satu karena itu cara terbaik untuk mendekat. Yang kedua, Allah menyiapkan banyak pahala kepada orang yang berzikir. Itu alasan yang kedua, ya. Allah siapkan banyak pahala untuk orang yang berzikir. Dalam hadis riwayat Tirmidzi disebutkan Rasulullah SAW bersabda, "Ala unabbiukum bi khairi a'malikum." Maukah aku kasih tahu kepada kalian sebaik-baik amalan? Wa azkaha 'inda malikikum. Amalan yang paling baik di antara para raja-raja. Ya, wa arfa'aha fi darajatikum, yang paling tinggi derajatnya di antara kalian. Wa khairal lakum min infaqiz zahabi wal waraq, ya. Dan amalan ini lebih baik daripada berinfak dengan apa? Dengan uang dan dengan emas. Wa min antalqu aduwakum fayadribu a'naqahum fatadribu a'naqahum. Dan amalan ini lebih baik daripada kamu bertemu musuhmu, kamu menebas kepalanya dan musuhmu menebas kepalamu. Ya, artinya ini amalan besar sekali. Kemudian para sahabat berkata, "Bala ya Rasulullah," mau ya Rasulullah. Amalan apa itu ya Rasulullah? Kata Rasulullah apa? Zikrullah. Berzikir kepada Allah. Pahalanya dahsyat sekali hadirin. Zikir kepada Allah itu, ya. Pahalanya dahsyat sekali. Bahkan dalam hadis yang lain Nabi SAW juga bersabda, la zikrullahi bil ghadati wal asyi afdalu min hatmis suyufi fi sabilillahi ta'ala wa min i'ta'il mali sahha, ya. Berzikir kepada Allah di pagi dan sore itu pahalanya lebih utama daripada kamu menghunuskan pedangmu di jalan Allah dan memberikan semua hartamu dengan cuma-cuma. Jadi pahalanya besar sekali zikir itu hadirin, ya. Itu kenapa zikir menjadi sebaik-baik perkara. Satu, cara yang paling baik untuk mendekat. Dua, Allah janjikan pahala yang besar dan banyak. Yang ketiga, dengan zikir seseorang akan dibebaskan Allah dari azab. Dalam hadis yang sahih disebutkan, ma'amila ibnu Adam amalan anjalahu min azabillahi min zikrillah. Tidak ada amalan seorang manusia, anak Adam, ya, yang bisa lebih menyelamatkan dirinya dari adab Allah kecuali adalah zikrullah, ya, zikrullah. Seperti itu hadirin muliakan Allah. Jadi inilah yang kemudian menjadikan kita harus paham bahwa zikir itu adalah perkara yang sangat besar di mata Allah Subhanahu wa taala, amalan yang sangat mulia di hadapan Allah. Kemudian di sini ada keterangan waqala hujjatul Islam Al-Ghazali rahimahullah. Berkata hujjatul Islam, hujahnya Islam, ya, yaitu Imam Al-Ghazali rahimahullah, semoga Allah merahmati beliau, az-zikru ala arba'i maratib. Zikir itu ada 4 tingkatan. Jadi level zikir itu ada 4. Al-ula, ini tingkatan level pertama, level yang paling bawah nih hadirin, adalah zikrul lisani faqat, ya, berzikir dengan apa? Lisan saja, dengan mulut saja, zikirnya di mulut saja. Berpahala enggak? Berpahala, tapi itu level pertama. Yang kedua, zikrul qalbi ma'al lisani takallufa. Zikirnya hati dan lisan tapi masih dalam kondisi yang harus dipaksa. Takalluf itu harus dipaksa. Jadi untuk menghadirkan zikir di lisan dan hati harus ada pemaksaan dulu, harus konsen banget gitu ya. Lah itu levelnya naik, ya, naik jadi level kedua. Kemudian ada yang ketiga, zikrul qalbi tab'an wa huzuruhu ma'al lisan min ghairi takallufin, ya. Berzikir dengan hati secara otomatis dan menghadirkan zikir dengan lisan tanpa terbebani. Jadi sudah biasa zikir. Orang kalau biasa zikir ada di level ketiga ini. Jadi ketika dia memuji Allah alhamdulillah, langsung kemudian dalam hatinya itu langsung muncul apa? Rasa kesyukuran yang besar bahwa semua nikmat ini dari Allah Subhanahu wa taala.
Ketika dia mengucapkan Masya Allah, dia langsung menyadari bahwa semua ketetapan Allah ini ya Allah yang menetapkan, tidak ada campur tangan dirinya untuk menetapkan satu takdir. Ketika dia beristighfar kepada Allah, astagfirullah, langsung ada dalam benak dia apa? Dia ini hamba yang hina, hamba yang mudah melakukan kesalahan, harus mohon ampun dan tahu diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini tingkatan yang ketiga. Tapi ada tingkatan yang keempat, kata Imam Al-Ghazali, apa? Istilahul madhkur alal qalbi wastighraquhu bih. Ya. Tingkatan yang keempat ini apa? Hati seseorang yang dikuasai oleh zikir kepada Allah. Ya. Jadi bukan hatinya yang menguasai, tapi zikirnya memenuhi dirinya, menguasai dirinya. Sehingga yang diingat itu cuma Allah, Allah, Allah. Semua barang dan benda yang ada di sekitarnya itu mengingatkan dia kepada Allah. Dan kita harus berusaha melatih diri jadi yang keempat ini. Semua ciptaan Allah yang ada di sekitar kita harus mampu mengingatkan kita kepada Allah. Makanya Rasulullah bersabda apa? Uzkurullaha inda kulli syajarin wa hajarin. Berzikirlah kepada Allah pada setiap pohon dan pada setiap batu. Maksudnya apa? Setiap kali kita lihat pohon berzikir kepada Allah. Setiap kali kita lihat apa? Batu kita berzikir kepada Allah. Tapi sebenarnya ada makna yang lebih dalam dari hadis ini apa? Di bumi Allah manakah yang tidak ada batu dan tidak ada apa? Pohon. Kita ngelihat kanan aja udah pohon, ya. Ngelihat depan ini sudah batu. Artinya apa? Hadis ini menjelaskan kepada kita, berzikirlah kamu di mana saja dan kapan saja. Ya, jadi semua benda yang ada di sekitar kita ini harus mampu mengingatkan kita kepada Allah. Kalau ada orang yang memuji kita, maka kita harus ingat bahwa semua kebaikan yang ada dalam diri kita ini adalah karunia dari Allah. Kalau ada orang yang mencela kita, kita juga harus tahu bahwa hidup ini selain bagian dari anugerah Allah, di dalamnya juga ada ujian dari Allah. Jadi semuanya disandarkan kepada Allah SWT. Lihat istri, ingat Allah, ya. Lihat anak, ingat Allah. Melihat orang jahat sama kita, ingat Allah. Lihat orang baik sama kita, ingat Allah. Semuanya harus mengingatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Nah, ini tingkat level yang nomor 4. Jadi zikirnya lah yang justru menguasai dan memenuhi hatinya. Begitu kata Imam Al-Ghazali rahimahullahu taala. Ya. Kemudian berikutnya yang akan kita bahas adalah adab-adab zikir, hadirin. Lah ketika zikir ini kita harus ngapain aja nih adabnya nih? Adabnya apa saja? Adab-adab zikir. Ada beberapa adab yang disebutkan oleh Imam Al-Ghazali di dalam kitab ini, oleh Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad rahimahullah dalam kitab ini. Ya, adab yang pertama kata beliau, anna lil zikri adaban. Dalam zikir itu ada adabnya. Adabnya apa saja? Yang pertama, anna huzurul qalbi ma'al lisani hala zikr huwa ahammiha wa akidiha. Menghadirkan hati dan lisan secara bersamaan saat kita berzikir itu adalah adab yang paling penting. Ini yang tadi kita bahas, ya. Jadi menghadirkan hati dan lisan. Jadi kalau bisa zikir itu bukan hanya di lisan saja. Berusahalah ketika kita berzikir itu apa? Kita berusaha berzikir itu bukan hanya dengan lisan saja, tapi juga menghadirkan hati, ya, menghadirkan hati. Kemudian yang kedua, ayyakuna dzakir lillah ala akmalil adab wa ahsanil hayat dhahiran wa batinan. Hendaknya orang yang berzikir kepada Allah, ia adalah orang yang berusaha berpenampilan dengan penampilan terbaik luar dalam. Penampilan luarnya baik, penampilan dalamnya baik. Dalam perkara apa? Dalam perkara kesuciannya, kebersihannya, ya, dan tempat dia berzikir, ya. Jadi sebisa mungkin kalau berzikir kepada Allah itu dengan sebaik-baik kondisi, ya, dengan sebaik-baik kondisi.
pakaian, badan, tempat, itu kondisinya yang baik, tempat yang jauh dari keramaian misalnya, ya. Nah itu lebih afdol, walaupun nanti ada juga kondisi kita berzikir di tengah pasar, kita berzikir di mall, di keramaian orang, itu kita tetap berusaha mengingat Allah. Tapi dalam hal ini di antara adab yang paling penting adalah kita memastikan bahwa kita berzikir itu dalam sebaik-baik kondisi. Setidaknya kita dalam keadaan khusyuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, ya, kalau kita tidak bisa berzikir di semua tempat dan di semua waktu, maka usahakanlah kita membuat waktu khusus untuk duduk berzikir kepada Allah. Jadi dalam sehari itu ada waktu merenung khusus hadirin untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Baik itu dalam keadaan duduk, baik itu dalam keadaan berdiri maupun dalam keadaan berbaring. Yang penting kita berusaha punya waktu khusus untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalilnya surah An-Nisa ayat 103. Fadhkurullaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubikum. Berzikirlah kepada Allah dalam keadaan berdiri, duduk maupun maupun berbaring. Ya, seperti itu. Di sini diberikan penjelasan oleh beliau, orang yang lupa dari berzikir maka setan akan menguasai dirinya. Allah jelaskan misalnya dalam surah Zukhruf ayat ke-36, Allah berfirman, wa may ya'shu an dzikrir rahman nuqayyidu lahu syaitana fahuwa lahu qarin. Barang siapa yang berpaling dari zikir kepada Allah, maka setan akan mengelabuinya, akan menguasainya dan menjadi korin dia, menjadi temannya dia, kemana-mana bareng setan. Kalau orang orang lupa berzikir. Zukhruf ayat 36, ya. Di surah Al-Mujadalah ayat 19 juga, istakhwadha alaihimus syaitan, setan akan menguasai mereka, fa'ansahum zikrallah, dan setan akan melupakan mereka dari berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi musuhnya orang yang berzikir itu setan hari. Jadi setan itu mencari celah bagaimana kemudian seseorang itu meninggalkan zikir kepada Allah. Kita pernah dengar nama setan Al-Khannas ya hadirin. Setan Al-Khannas itu yang disebutkan Allah di dalam surah An-Nas itu ya. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas. Dari kejahatan waswasnya setan Al-Khannas. Setan Al-Khannas itu setan yang punya job desk untuk memberikan keraguan-raguan dan kewaswasan, kekhawatiran dalam diri seseorang. Dan penyakit waswas itu penyakit yang sangat berbahaya ya. Ada pernah jamaah itu mengadu kepada saya, istrinya terkena waswas. Waswas itu berbahaya sekali. Ibnul Qayyim itu dalam kitab Ighatsatul Lahfan sampai berlembar-lembar bahas soal waswas tok hadirin. Dan yang punya tugas untuk memberikan waswas itu namanya setan khannas. Khannas itu dari kata khonasa, artinya bersembunyi, setan yang bersembunyi. Bersembunyi ketika seseorang ingat Allah, dan dia muncul ketika seorang lalai dari Allah. Ini sesuai dengan hadis yang disebutkan oleh muallif, anna syaiton khatim, setan itu tukang sembunyi, ala qalbil abdi, dan sembunyi itu di hatinya manusia. Fa idza zakarallah khanasa, kalau dia mengingat Allah, ya, orang ini mengingat Allah, khanasa, dia sembunyi. Fa idza ghafula, kalau dia lupa, waswasalahu, dia menyematkan perasaan waswas. Jadi jamaah ini hadirin, dia itu kena penyakit waswas itu sampai kalau wudhu itu lama sekali hadirin. Kalau mandi juga lama. Nah, panjenengan kalau yang mandi lama, wudhu lama, waswas tuh hadirin. Seringnya kena waswas. Lama itu dalam pengertian begini hadirin, bukan yang harus detail bersihinnya gitu. Itu juga termasuk waswas juga. Ya, tapi dia merasa dirinya belum bersih hadirin. Jadi muncul rasa was-was dari setan, ini kamu kalau sholat belum sah, ini kamu belum bersih. Jadi kalau habis suci dari haid misalnya gitu ya, terus mandinya lama sekali, itu hati-hati, itu was-was. Setan berusaha untuk memberikan was-was itu agar kita terhalangi dari melakukan amal soleh dan ibadah. Ya.
Bahkan sekelasnya Ibnu Umar itu hadirin, di akhir hayat beliau mengalami kerusakan di mata beliau karena apa? Was-was. Loh kok bisa Ustaz? Ibnu Umar loh, putranya Umar bin Khattab, ulamanya para sahabat, ulamanya para tabi'in juga. Ibnu Umar itu diriwayatkan oleh Ibnul Qayyim dalam kitab Ighatsatul Lahfan itu, di akhir usia beliau itu sekejap terkena was-was ketika wudu hadirin. Jadi pas wudu, pas basuh muka, Ibnu Umar itu tiba-tiba mikir gini, muka itu kan di dalamnya ada mata, ada hidung, ya, ada mulut, berarti semuanya masuk dalam lingkup muka, berarti harus dibasuh semua. Akhirnya apa? Ibnu Umar membasuh matanya sampai digosok-gosok gini hadirin, sampai akhirnya rusak matanya beliau. Ya, Abu Hurairah juga pernah terkena was-was. Jadi beliau tiba-tiba ketika hendak berwudu hadirin, kemudian beliau hendak membasuh membasuh tangan sampai siku, tapi kemudian beliau ragu. Yang namanya tangan kan dari ujung sini sampai sini. Akhirnya beliau buka bajunya, beliau basuh semuanya. Padahal ketentuannya kan hanya sampai siku, ya, sampai siku saja. Ya, lah setan was-was itu seperti itu hadirin. Dan kata Ibnul Qayyim, ya, penyakit was-was itu bisa sembuh dengan dua. Satu, menjaga zikir. Dua, dekat dengan ilmu. Karena ilmulah yang menjadikan seseorang yakin. Yakinlah yang menjadikan seseorang tidak ragu. Keraguan-raguan muncul kan karena tidak yakin. Lah, yakin itu bisa tumbuh dan kuat ketika seseorang mengetahui ilmu, ya. Jadi tidak ada keraguan-raguan orang kalau sudah tahu ilmu itu, ya. Nah, ini hadirin dimuliakan Allah, barakallahu fikum. Kemudian hadirin dimuliakan Allah, barakallahu fikum, para ulama bilang begini, waqad addal ulama, para ulama berhitung, kata beliau, min fadailil dzikr minal ala ghairihi minal a'mali shalihat, tentang keutamaan zikir dibandingkan semua amal soleh yang lainnya. Para ulama mengatakan bahwa zikir itu jauh lebih afdal dibandingkan semua amalan yang lainnya. Alasannya apa? Alasan yang pertama, karena zikir itu tidak terpaut dengan waktu, bisa dilakukan kapan saja, itu zikir. Kenapa kok dia lebih afdal daripada semua amalan? Satu, karena tidak terpaut dengan waktu. Kalau puasa, ya, itu kan terpaut dari waktu. Puasa itu kan cuma bisa di siang hari kan, malam hari kita tidak bisa puasa. Jadi terpaut sama waktu puasa itu. Hanya bisa dilakukan di siang hari, ya. Makanya kata Rasulullah barang siapa di antara kalian wahai para pemuda sudah mampu untuk menikah, hendaknya menikah. Kalau tidak mampu maka berpuasalah. Jadi puasa bagi seorang pemuda yang sudah pingin nikah itu jalan darurat saja. Kenapa? Karena hanya mampu meredam di siang hari, malam harinya taqabbalallahu minna wa minkum, ya. Taqabbal ya karim, ya, tetap harus nikah. Dia harus tetap berusaha agar segera mampu untuk menikah, ya. Karena apa? Jalan daruratnya cuma untuk benteng di siang hari saja, malam harinya kan nggak ada puasa, ya. Kata para ulama gitu, puasa itu cuma bisa di siang hari terkait waktu. Qiraatul Quran, ya, juga terpaut dengan waktu dan kondisi. Orang yang junub, orang yang haid, orang yang nifas tidak bisa baca Quran, ya. Kemudian amalan-amalan lain juga begitu, sholat dan lain sebagainya. Adapun zikir, ya, zikir bisa dilakukan di mana saja dan Allah meluaskan waktunya. Itu alasan yang pertama, ya. Alasan yang kedua, khifatul ma'unnah fihi ma'afadlihi, ya. Zikir merupakan ibadah yang sangat ringan, karena ini ibadah lidah saja, ibadah lisan kan, ibadah lisan sambil menghadirkan hati, ya. Jadi ini termasuk ibadah yang sangat ringan, yang kemudian para ulama bilang, ya, kalau yang lainnya itu butuh modal, ya, sholat butuh fisik, ya, kemudian zakat butuh harta, haji butuh semuanya, ya. Kalau sholat kalau zikir dia hanya modalnya hanya
hati dan lisan yang Allah berikan kepada semua hamba ya. Kemudian berikutnya ya, hadirin muliakan Allah, apa alasannya? Alasannya adalah mengapa zikir itu termasuk amalan yang paling mulia dibandingkan amalan yang lainnya. Karena zikir itu, hadirin muliakan Allah ya, zikir itu bisa dikerjakan saat di keramaian orang maupun saat sendirian. Nah, itu alasan yang ketiga dari para ulama ya. Jadi artinya kalau kita sholat itu kan kalau lagi di keramaian kita khawatir salah niat kita. Tapi kalau zikir itu bisa kita lakukan di mana saja tanpa kita harus khawatir ini riya atau tidak. Karena zikir itu ya sebagaimana kita ngomong saja. Kecuali kalau kita zikir bawa tasbih atau bawa yang lain, atau bawa tasbih digital, terus kalau sudah 10.000 difoto dijadikan status, itu beda lagi ya. Sudah 10.000 istighfar nih hari ini gitu ya. Ya itu enggak tahu, lain lagi tuh niatnya. Tapi kalau kemudian zikir saja itu sesuatu yang mudah gitu ya, dan tidak harus banyak berpikir panjang gitu ya. Nah, itu 3 alasan yang disebutkan oleh para ulama ya. Ya, berarti sudah berapa adab? 1, 2, 3 ya, 3. Yang keempat, adab yang keempat, wa in zakartallah, kalau kamu berzikir kepada Allah ya, maka lakukanlah dengan ikhlas lillahi ta'ala, dengan ikhlas. Makanya anjuran berzikir itu, hadirin, berzikirlah dengan lirih kan. Jadi zikir itu baiknya dianjurkan enggak sampai keras-keras bareng-bareng gitu hadirin ya. Tapi lirih. Perintahnya surah Al-A'raf 205. Wadhkur rabbaka fi nafsika tadarru'a wa khifah. Berzikirlah kepada Allah dalam keadaan tunduk dan lirih, tidak keras. Tapi beliau juga bahas di sini, wa in jaharta bidzikr, kalau kamu berzikir dengan suara yang keras boleh, tapi lakukanlah dengan ikhlas lillahi ta'ala. Walam tusyawwis bisababi dzalika ala musallin wala qari, dan jangan sampai zikir kerasmu itu mengganggu orang yang sedang sholat dan mengganggu orang yang sedang membaca Al-Quran. Masya Allah ya. Jadi beliau ini mengambil pendapat yang pertengahan hadirin. Jadi zikir keras atau zikir bareng-bareng itu enggak apa-apa ya. Jadi zikir itu afdolnya lirih sendiri-sendiri pelan. Tapi kalau kemudian kita berada di majlis zikir yang bareng-bareng itu enggak apa-apa, asal satu, ikhlas. Bukan untuk pamer zikir, bukan untuk riya. Yang kedua pastikan itu tidak mengganggu ibadah orang lain ya, seperti itu. Jadi janganlah kita juga menyalahkan saudara-saudara kita yang punya amalan zikir bareng-bareng, sholawat bareng-bareng. Masih mending zikir dan sholawat daripada maksiat gitu kan. Jadi kalau melihat amalan orang lain itu, biasakan latih diri kita untuk pakai kaidah mending ya. Mending dia sholat daripada tidak sholat ya. Mending dia zikir daripada dangdut gitu loh. Mending dia sholawatan daripada minum khamar ya. Jadi pakai kaidah mending saja. Tapi kalau untuk diri kita sendiri jangan pakai kaidah mending. Pakai standar yang tinggi kalau diri sendiri. Kalau orang lain pakai standar yang mudah saja gitu ya. Wallahu a'lam bishawab. Masih ada pembahasan lain tapi sepertinya waktu tidak mendukung untuk melanjutkan, karena insya Allah pagi hari ini ada seorang saudari kita yang mau masuk Islam hadirin. Jadi nanti saya minta hadirin semuanya untuk bisa menjadi saksi untuk saudara kita yang insya Allah akan masuk Islam dengan izin Allah lewat perantara kami. Dan nanti mohon Bapak Ibu untuk sejenak di sini ikut menyaksikan, mendoakan agar senantiasa diberi istiqomah dan memberi selamat begitu ya. Baik, barakallahu fikum. Saya kira ini dulu, besok kita lanjut lagi di Anwa'ul Dzikr insyaallah. Macam-macam zikir ya. Zikir itu ada apa saja, masih zikir ya, besok ingatkan saya tolong panitia. Dan nanti
Setelah itu kita akan masuk pembahasan berikutnya. Baik, barakallahu fikum, jazakumullahu khairan. Kita akhiri dulu dengan bacaan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, dan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon Bapak Ibu untuk duduk sejenak ya, untuk menyaksikan proses syahadat saudara kita. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.